10 Sari Nasihat Bunda Suci Huangmu Bagian 10. 10. Bila saatnya tiba, maka gerbang di surga akan dibuka lebar-lebar. Putra Buddha yang dapat mencocokkan dengan benar 3 mustika dipersilahkan masuk. Delapan wira perkasa dengan penuh wibawa menjaga gerbang surga. Barang siapa yang salah menyebut mantra akan dicebloskan ke alam sengsara. Nasihat ke-10 menandakan firman Bunda telah selesai. Tugas menata kembali alam semesta bukan pekerjaan yang dapat dianggap enteng. Ajaran Tao yang melintas 3 alam loka, hakikatnya satu, yaitu menolong para putra Buddha semuanya dapat naik ke daratan bahagia. Tao disebarkan ke seluruh antero dunia, supaya di mana-mana umat mudah mendapatkannya. Walaupun Tao terbagi 3 tingkat, tetapi hakikat kebenaran berada di tingkat yang paling atas. Alam abadi melambangkan hakikat kebenaran berada di tingkat atas. Kemudian alam hawa di tingkat tengah dan alam wujud berada di tingkat bawah. Orang mengatakan di langit masih terdapat lapisan langit lainnya. Anggapan ini sungguh tepat. Alam abadi tiada puncak atau uci. Alam hawa disebut taici, sedangkan alam wujud adalah alam positif negatif atau wangci. Alam abadi adalah alam yang suci, tenteram, dan bahagia. Alam hawa merupakan gerbang para suci, di mana planet dan bintang berorbit terus menurut alur yang telah ditentukan. Sedang dalam wujud adalah alam yang nyata, di mana bermacam-macam makhluk dan tumbuh-tumbuhan bermukim. Dari 3 alam inilah terbagi jenis orang suci, orang bijaksana, dan orang awam. Menempa dan membina roh yang suci adalah cara tingkat tinggi yang sangat mujizat dan abadi. Sedangkan bersemedi untuk menaklukkan hawa nafsu dan watak pribadi, ibarat menaklukkan naga dan harimau, atau memutar roda dharma. Tindakan ini merupakan cara membina diri. Yang diartikan tingkat bawah adalah segala yang berbentuk dan berwujud. Tentu tak ada kemujizatan. Umpamanya sambil membunyikan alat bunyi-bunyian atau alat musik, lalu disertai membaca doa. Cara demikian tak dapat melepas diri dari tumimbal lahir. Tao sejati yang disebarluaskan saat ini merupakan cara satu-satunya yang dapat melepas diri dari keduniawian. Ajaran ini hanya diturunkan pada akhir zaman saja.
Barang siapa yang memperolehnya akan melepas diri dari nasib tumimbah lahir dan menjadikan dirinya seorang yang suci. Roh yang suci bagai anak kecil, duduk bermukim persis di tengah-tengah. Laksana guntur menggelegar menyadarkan umat di dunia, baik pria maupun wanita. Agar melintas bersih semua umat yang ada di seluruh benua dunia, seluruh dewa, Buddha, orang suci, akhirnya berkumpul di satu tempat. Tugas pelintasan tiga alam loka telah selesai. Semua hutang-hutang telah dilunasi. Maka terwujudlah dunia pancaran putih. Semua oknum yang durhaka telah dikikis habis. Yang tersisa hanya umat yang baik hati saja. Dunia fana yang penuh penderitaan telah berubah menjadi dunia surga teratai yang sejahtera. Bumi timur yang kotor telah berubah menjadi bumi barat yang bersih. Selama 40 tahun lamanya akan menikmati sesuatu kehidupan dunia Buddha yang bahagia. Saat itu tidak ada perbuatan menjagal makhluk hidup. Semuanya menempuh jalan baik. Masing-masing tumbuh hidup sesuai dengan kodratnya. Alam dan hawa begitu jernih dan sakral. Binatang kirin dan burung hong yang melambangkan kearifan juga nampak di alam bebas. Lautan tak bergelombang. Dunia nampak tentram dan damai. Di mana-mana orang merayakan tahun kemenangan. Sesama manusia saling menghormati dan menyayangi. Tidak ada pertengkaran atau merugikan orang lain. Angin dan hujan jadwalnya sangat harmonis, persis seperti zaman keemasan Raja Yao dan Sun bertahta. Cita-cita para Buddha untuk melintas seluruh umat di dunia kini telah terlaksana. Buddha Maitreya duduk di singgasana untuk menentukan kedudukan para suci sesuai dengan jasanya. Para putra Buddha semuanya telah lepas dari lautan penderitaan untuk naik ke pantai bahagia. Bapak Mahaguru memimpin umat yang suci sama-sama menghadap Laumu. Baru pada saat itulah hati Laumu merasa tentram. Siapa saja yang telah berbuat jasa besar, hatinya pasti bergembira. Bagi orang pertama yang membuka ladang ajaran Tao, akan mendapatkan kedudukan utama. Orang yang telah berbuat jasa khusus mendapat kedudukan pertama.
Orang yang dapat melaksanakan amal harta dan amal dharma besar mendapat kedudukan tingkat atas. Orang yang rela mengorbankan diri untuk berbakti di lingkungan Tao mendapat kedudukan tinggi. Orang yang membuka tempat ibadah dan tekun melintas umat lainnya mendapat kedudukan dewa. Orang yang menyebarkan ajaran Tuhan juga mendapat kedudukan mulia. Orang yang rela bersusah payah demi kemajuan Tao juga mendapat kedudukan. Orang yang tulus dan rajin mengabdi di lingkungan Tao juga mendapat kedudukan. Saat itu akan ditentukan tingkat kedudukan sesuai dengan besar kecilnya jasa pahala yang dikumpulkan. Yang memiliki jasa pasti hatinya gembira. Di dunia, manusia yang selamat semuanya merupakan orang yang bermoral tinggi. Mereka dapat menikmati kehidupan yang bebas dan bahagia. Sedangkan mereka yang telah mencapai kesempurnaan akan kembali ke surga, pulih ke asal mulanya sebagai dewa di kahyangan. Memakai jubah dewa yang gemerlapan, bunga kencana terselip di kepala, memakai topi dewa, bersepatu awan, sambil duduk di singgasana bunga teratai. Kemudian bersujud kepada Laomu. Dengan penuh kasih sayang, Laomu menarik mereka berdiri. Laomu mengatakan, "Anakku yang manja, akhirnya hari ini engkau telah kembali." Selanjutnya, tak akan melepas engkau ke dunia lagi, merasakan macam-macam kesengsaraan duniawi. Di alam abadi, santapannya ialah buah-buahan surga yang lezat, minum air surga yang segar. Kebahagiaannya tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Masing-masing dapat mendemonstrasikan ilmu gaibnya yang bisa menembus langit dan bumi, atau ilmu dewa yang hebat lainnya. Badan yang suci, walaupun terkena sinar matahari atau bulan, tak akan meninggalkan bayangan. Kena api tak hangus, kena air tak basah. Hidup abadi sepanjang masa, juga tak terpengaruh oleh kekuatan unsur positif dan negatif. Tak takut angin, dingin atau panas, dapat menembus logam atau batu tanpa mengalami hambatan. Pergi dan datang bebas kemana-mana, tanpa meninggalkan bekas atau bayangan. Tujuh tingkat leluhur dan 9 generasi keturunannya juga menikmati kurnia dari Tuhan, terbebas dari lautan penderitaan. Mereka mendapatkan kedudukan mulia sederajat dengan anak-anaknya. Semua putra Buddha berkumpul di istana surga untuk mengadakan pesta agung. Di pesta raya Longhua, semua Buddha, dewa,
dan orang suci hadir, hati Laumu begitu gembira sehingga tak kuasa mengutarakan kata-kata. Dituangkan secangkir arak suci, diberikan kepada anak-anak sekalian. Para dewa dengan gembira berpesta pora di resepsi agung itu. Semua menikmati hidangan yang istimewa, merayakan kebahagiaan dapat berkumpul kembali. Suara tepuk tangan, ketawa riang, kata-kata sukacita bergema di istana surga. Mencerminkan kemuliaan seseorang bila membina diri dengan tahu tak sia-sialah penderitaan dan perjuangan orang bijaksana selama ini. Sampai di sini firman Laumu. Semoga diingat dan dihayati dengan tulus seluruh isinya. Firman ini dinamakan 10 sari nasihat dari Huangmu untuk putra-putrinya. Harap tenang sebentar, ada tambahan beberapa kata-kata yang perlu diingat. Menurunkan nasihat di bumi tengah sari, menyebar luas kebenaran guna menolong para umat yang baik hati. Supaya semuanya dapat terlintas ke pantai seberang yang suci. Siapa saja yang mencapai kesempurnaan dapat menduduki singgasana bunga teratai yang mulia. Mengayun kembali pena emas guna memberikan pesan-pesan tambahan, harap para putra Buddha dapat melaksanakan nasihat Bunda. Mencurahkan sepenuh hati atas nasihat-nasihat tersebut, menyadarkan orang sesat yang bagaikan orang penderita tuli dan bisu adalah tugas kalian yang mulia. Saat ini di surga sangatlah sunyi senyap. Demi menolong umat manusia yang sesat, para dewa telah turun ke bumi. Mereka yang berhasil dilintas pada zaman pancaran hijau dan zaman pancaran merah juga turun ke bumi, menjelma sebagai manusia. Saat ini, siapa yang bisa tahu asal-usulnya masing-masing? Bukalah kelambu penghalang pandangan matamu. Engkau akan mengetahui penguasa sejati berada di mana. Bila terlambat, engkau akan menangis karena menyesal. Sebab itu, janganlah menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Saat ayam emas berkokok, datanglah Buddha Maitreya, maka ajaran Tao berjaya di antero dunia. Manfaatkanlah kesempatan sekarang ini, di mana Tao masih dalam keadaan setengah terang dan setengah redup. Laksanakan dengan mantap apa yang dinasehati oleh Laumu. Bila waktu mencatat nasihat ini ada yang salah, segeralah diralat dan dibetulkan. Kemudian cepat-cepat dicetak menjadi buku untuk disebarluaskan. Tindakan inilah yang dikehendaki oleh Laumu. Jangan lupa berbuat kebajikan dengan cara menyadarkan dan menolong umat yang sesat ke jalan Tao atau ketuhanan.
bantulah sesamanya dapat keluar dari bara api kehidupan dunia fana. Sampai di sini kata-kata Bunda, kemudian bersama-sama para suci kembali ke alam surga. Tetapi terasa berat hati berpisah dengan anak-anakku. Bertanya kembali kepada anak-anakku, apakah bisa sepenuh hati melaksanakan nasihat laumu? Berkata demikian, air mata darahku telah bercucuran kembali. Anak-anakku sekalian, janganlah mengabaikan nasihat Bunda ini seperti angin berlalu. Jalan menuju surga atau neraka tergantung anak-anakku bagaimana memilih. Bagi mereka yang malas atau lamban bertindak, pasti selamanya terjerumus ke jurang yang dalam. Sampai di sini kata-kata Bunda, selamat tinggal anak-anakku. Dengan menangis terseduh-seduh, Huangmu kembali ke alam abadi. Demikianlah 10 sari nasihat Bunda Suci Huangmu kepada putra-putrinya. Bagian 10 selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.